warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di acara podcast belajar bersama Kakak 7 Peminatan. Saya Debbie yang bakalan nemenin kalian dalam ngobrol santai tentang peminatan di kesehatan masyarakat. Nah, kita mengangkat tema Set Your Goals, Achieve Your Success, and Make Your Dream, supaya teman-teman bisa lebih yakin nih dalam menentukan arah akademik dan karir di masa depan. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pasti banyak dari kalian yang masih penasaran dengan peminatan yang ada di kesehatan masyarakat, tentunya tentang peminatan keselamatan dan kesehatan kerja. K3 ini seperti apa sih? Kemudian apa aja yang dipelajari dan lulusannya bakalan kerja di mana aja? Tenang aja, karena kita udah kedatangan dua narasumber keren dari peminatan K3. Ada Kak Nabila Nur sebagai Ketua Peminatan Angkatan 2021 dan ada Kak Adelia sebagai Ketua Peminatan Angkatan 2022. Nantinya mereka akan sharing banyak hal seputar pengalaman mereka, entah dari materi perkuliahan, kemudian hingga peluang kerja dari peminatan ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, mungkin dari Kak Nabila dan Kak Adelia bisa perkenalan terlebih dahulu, nama panjang dan nama panggilannya. Mungkin dari Kak Nabila, kemudian Kak Adelia. Halo semuanya, kenalin aku Nabila Nur Arifada, biasa dipanggil Nabila. Di sini aku selaku Ketua Peminatan K3 Angkatan 2021. Ya, halo teman-teman semua, kenalin aku Adelia Dara Puspita, bisa dipanggil Adel, dan di sini saya dari Ketua Peminatan Angkatan 2022. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh nggak Kakak jelasin dulu nih sebenarnya peminatan K3 ini apa aja yang dipelajari dan apa sih yang membedakan dengan peminatan yang lain? Mungkin bisa dari Kak Nabila kemudian Kak Adi. Oke. Jadi K3 ini kan kesehatan dan keselamatan kerja ya. Jadi fokus studinya itu lebih ke kita menjaga kesehatan pekerja yang ada di tempat kerja, mulai dari mengurangi angka kecelakaan kerja, terus mengurangi penyakit akibat kerja supaya pekerja ini tetap selamat sampai nanti kembali ke rumah begitu. Mungkin dari Kak Adi. Jadi memang tujuan utamanya untuk mengurangi PAK ya, penyakit akibat kerja, dan KAK atau kecelakaan akibat kerja. Nah, biasanya kita itu pakai namanya manajemen risiko. Di sana kita identifikasi bahaya, kemudian kita analisis risikonya, kemudian sampai kita kendalikan untuk mengurangi potensi adanya PAK dan KAK itu. Wah, penjelasannya oke banget nih teman-teman. Jadi K3 itu membahas mengenai PAK, kemudian ada KAK, itu ya Kak. Oh ya teman-teman, yang belum tahu nih, dari sistem peminatan di FKM ini cukup menarik loh. Jadi kita nantinya disuruh memilih untuk peminatan 1 sampai ke 7 sesuai yang kita inginkan. Nah, nantinya bakalan bisa aja diterima di pilihan yang kita inginkan. Terus kalau boleh tahu nih Kak, apa sih alasan utama Kakak memilih peminatan K3 ini? Mungkin bisa dari apa ada pengalaman pribadi atau cerita khusus Kakak memilih di peminatan K3 ini? Mungkin bisa dari Kak Adel, kemudian Kak Nabila. Sebelumnya mungkin belum suka ke K3 ya waktu semester 1, semester awal. Kemudian lihat mata kuliahnya K3, ada K3 dasar, K3 agro. Nanti teman-teman juga dapat itu kok kayak seru. Terus lihat K3 ini prospek kerjanya bagus ya Mbak ya. Bagus, terus ya lumayan lah, akhirnya memutuskan untuk memilih ke K3. Tentu saja banyak pertimbangan ya, dari pertimbangan nilai, kemudian IPK juga bisa disiapkan teman-teman kalau mau ke K3 gitu. Mungkin dari Kak Nabila. Kalau dari aku sendiri sebetulnya waktu mau daftar ke kesehatan masyarakat ini emang udah tertarik ke K3, terus habis itu mulai dari semester 1, semester 2 sampai seterusnya itu tetap tertarik gitu sama K3 karena mata kuliahnya itu seru, terus dosennya juga enak-enak waktu ngajar. Terus habis itu prospek kerjanya tadi luas ya, jadi setelah lulus menurutku bisa mudah untuk cari kerjanya begitu. Udah sih itu aja kalau dari aku. Wah, oke banget nih teman-teman penjelasannya dari Kak Nabila dan Kak Adelia. Jadi ada cerita pribadi juga yang kayak meyakinkan Kakak untuk masuk di K3 ini. Kalau ngomongin soal peminatan nih Kak,
kakak sendiri ini persiapannya apa aja sih yang harus dilakukan sebelum kita benar-benar masuk dan mulai fokus di peminatan K3? Apa ada tips-tips khusus dari kakak yang bisa dibagi supaya nantinya itu kita tuh nggak bingung dan bisa menghadapinya semuanya itu dari awal dengan baik? Mungkin dari Kak Nabila, kemudian Kak Adi. Oke. Mungkin dari sebelum masuk ke peminatan ya, jadi untuk syarat masuk ke peminatan itu kan ada yang namanya mata kuliah prasyarat sama juga IPK ya. Jadi kalau misal teman-teman pengen masuk ke K3 berarti harus dibagusin di mata kuliah prasyaratnya itu ada apa? Mata kuliah ergonomi faal kerja, kemudian hygiene industri sama ketiga dasar. Bisa diusahakan di 3 mata kuliah itu nilainya bagus gitu biar nanti enggak persaingan dengan yang lainnya itu nggak gitu berat. Abis itu bisa dibagusin juga IPK-nya. Jadi emang harus rajin-rajin belajar gitu. Terus kalau udah masuk di K3 karena kan kalian udah peminatannya kan udah sesuai apa yang kalian mau ya. Jadi diusahakan yang benar-benar diusahakan yang terbaik supaya nggak ada penyesalan di akhir. Mungkin dari Iya, karena waktu itu saya tuh awalnya bukan K3 ya tujuannya ya, jadi kurang mempersiapkan. Tapi ya alhamdulillah untuk nilai-nilai prasyaratnya itu bisa lah ke K3. Dan karena juga waktu itu mata kuliah K3 yang prasyarat kan ada 3, ada K3 dasar. Sekarang ngambil ya masih teori sih ya kalau K3 dasar. Kemudian ada hygiene industri, di sana nanti kalian akan turun lapangan dan itu sangat seru sekali. Kalian bisa ke industri, belajar banyak hal. Di situ banyak hal yang dipelajari dan alhamdulillahnya di situ nilai juga mencukupi. Kemudian ada ergonomi faal kerja. Nah, di ergonomi faal kerja ini sekarang kayaknya sudah beda dosennya, juga seru juga, tapi paling seru hygiene industri sih, dan alhamdulillah nilai juga mencukupi. Dan saat selain kalian mempersiapkan 3 nilai ini, kalau kata Mbak Nabila kan nilainya harus bagus ya. Mungkin syaratnya bisa disiapkan harus A ya kalau mau masuk K3 ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya kalian ada AB, bisalah 1 atau 1 kayaknya masih bisa. Nanti kalian juga akan ada simulasi peminatan, bisa kalian tinjau nilaiku bisa masuk enggak ke K3. Kalau misalkan bisa masuk, ya bisa diteruskan kayak gitu. Oh, berarti memang harus mempersiapkan prasyarat tadi itu ya Kak untuk bisa masuk di peminatan K3. Wah, tipsnya benar-benar helpful nih buat teman-teman yang mungkin masih bingung mulai dari mana. Jadi persiapan itu memang penting banget biar gak bingung nantinya. Ngomong-ngomong nih Kak, pas udah masuk di peminatan K3, biasanya kita itu bakalan belajar apa sih? Ada nggak sih Kak mata kuliah yang menurut Kakak tuh paling menarik dan beda dari peminatan yang lain? Mungkin bisa dari Kak Adel, kemudian Kak Nabila. Iya. Kalau sekarang kan saya masih semester 6 ya, ada 3 mata kuliah ini yang paling menarik. Karena saya tuh suka turun lapangan gitu, bisa belajar langsung di lapangan. Ada 3 mata kuliah menarik itu psikologi industri, manajemen risiko, sama kesehatan keselamatan kerja. Intinya di 3 mata kuliah ini kita akan turun lapangan di salah satu tempat kerja. Di sini kelompok saya tuh ngambil di pertambangan Batu Gamping di Gerden Buger. Nah, kita belajar banyak banget di situ proses kerjanya pertambangan kayak gimana kita kesmas semester 1 sampai 5 kayak nggak tahu banget tentang pertambangan, terus belajar dari nol alat kerja, alat berat itu, kemudian kita bikin bahayanya apa aja yang ada di sana, dikendalikan, kita bikin SOP, itu benar-benar belajar dari nol dan cukup menarik sih, bisa belajar bareng dengan teman-teman. Di sana ada basicnya teknik, basicnya K3 juga kita belajar bareng. Untuk Kak Nabila sendiri? Kalau untuk aku sendiri sama kayak Adel, jadi aku suka mata kuliah yang ada terlapnya gitu. Waktu itu kebetulan aku terlap manajemen resiko itu di pabrik kopi, jadi cukup seru karena belajar dari kopi dari awal yang masih biji itu sampai nanti dijual kopi yang udah kemasan saset gitu. Jadi untuk di semester 6 yang seru itu sama kayak Adel, ada manajemen resiko, terus kemudian psikologi industri, kemudian kecelakaan kerja dan keselamatan kerja. Nah, kalau di semester 7 itu menurut aku yang seru itu ada matkul implementasi K3 di beberapa sektor. Jadi kita belajar
gimana sih implementasi K3 di beberapa sektor, contohnya kayak sektor formal, kemudian sektor informal, kemudian rumah sakit, pertambangan, perkantoran dan lain-lain. Jadi kayak bisa ada gambaran, oh nanti kalau aku kerja di sektor ini nanti K3-nya ngapain aja ya gitu. Wah, terima kasih banyak nih Kak atas penjelasannya yang sangat menarik dan informatif. Jadi memang di setiap peminatan itu pasti punya keunikan tersendiri ya Kak. Nah, sekarang mungkin kita bahas soal magang nih Kak. Mungkin bisa dari Kak Nabila terlebih dahulu. Bisa cerita nggak Kak, tempat magang Kak Nabila itu kayak gimana? Suasananya asik nggak? Atau gimana sih proses magangnya dari awal sampai akhir? Pasti seru nih buat teman-teman penonton yang penasaran. Kebetulan di tahun kemarin aku magangnya itu di PT YTL itu di PLTU Python. Jadi kita waktu itu awalnya tuh dijelasin dulu kayak proses kerjanya tuh ngapain aja jadi dari awalnya batu bara terus bisa sampai jadi listrik itu kita pelajari itu. Terus untuk magangnya itu sangat-sangat seru karena pekerja yang ada di YTL itu baik dan sangat-sangat welcome. Jadi kalau kita mau belajar apa gitu pasti bapaknya ya, karena kebanyakan yang kerja di sana bapak-bapak. Jadi bapaknya tuh pasti ngebantu kita mau belajar apa deh gitu. Nanti dikasih tahu, dikasih materinya gitu. Terus waktu misal ada kegiatan lapang kayak inspeksi ataupun mungkin training gitu, kita pasti diajak gitu. Jadi di YTL itu aku benar-benar belajar banyak hal karena diajarin mulai dari nol, terus gimana implementasi K3 di PLTU itu kayak gimana, terus program kerjanya apa aja gitu. Dan orang-orang yang ada di YTL baik-baik semua dan welcome semua. Jadi kalau misal nanti kalian magang, usahain kayak dimaksimalin aja semuanya, apa yang kalian pengen belajar nanti bisa langsung ditanyain di pekerjanya yang ada di sana, biar nanti pas kalian pulang magang itu kalian bisa dapat ilmu yang banyak gitu. Kalau dari Kak Adelia sendiri apa sudah ada kebayang mau magang di mana? Iya, jadi untuk angkatan 22 magangnya kan baru di bulan Juli ya, tapi sekarang itu kita udah kirim proposal. Dan karena waktu kemarin turun lapangan itu saya di pertambangan gitu, jadi cukup tertarik sama pertambangan, dan untuk magang ini ngambil juga di tambang di PT Semen Imasco Asiatik di Grenden Puger. Pernah ke Puger? Belum. Nanti turap bakal banyak ke Puger ya Kak ya, bakal banyak pasti. Iya, ke nelayan dan lain-lain. Nah di sana itu ada pertambangan batu gamping ya. Di sana ada banyak sebenarnya PT-nya, dan kita dan saya tuh ngambil di PT Semen Imasco Asiatik. Di sana tidak hanya tambang aja, tapi juga diolah sampai jadi semen. Nah di sana selain ngambil di pertambangan juga, insya Allah rencananya penelitian juga akan di pertambangan karena cukup tertarik dengan pertambangan. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah tertarik sama peminatan itu bakal lebih seru untuk kuliahnya karena bakal tertarik buat ngulik-ngulik dan mempelajari lebih dalam. Wah, terima kasih banyak atas penjelasannya nih Kak dan pengalaman seru magangnya. Jadi makin kebayang deh suasana dan proses magang yang Kakak jalanin. Semoga cerita ini juga bisa buat inspirasi buat teman-teman yang nantinya bakalan magang di mana. Nah, setelah kita ngobrolin banyak soal peminatan K3, aku pengen tahu juga nih, pasti penonton juga pengen tahu kira-kira peluang kerja atau karir apa aja sih yang bisa terbuka buat orang-orang yang ambil di peminatan K3 ini. Menurut Kak Nabila dan Kak Adelia sendiri, apakah prospek kerjanya ini cukup menjanjikan dan bisa bikin kita optimis untuk memilih peminatan K3? Ini dari Kak Nabila, kemudian Kak Adelia. Menurut aku prospek kerja K3 sangat-sangat menjanjikan ya, karena setelah lulus kuliah nanti kita bisa ambil sertifikasi, habis itu mungkin bisa langsung apply kerja ke perusahaan-perusahaan gitu. Untuk prospek kerjanya itu utamanya tuh jadi HSE ya, jadi HSE di beberapa sektor yang seperti aku sebutin tadi, kayak misal HSE di rumah sakit, kemudian HSE di pertambangan, dan juga yang lainnya. Selain itu mungkin bisa ditambahkan oleh Adel. Ya, benar ya, kita bisa ambil sertifikasi ahli K3 umum. Tapi itu bukan hanya teman-teman K3 aja yang bisa ambil, teman-teman peminatan lain juga bisa ambil, karena
kalau kita udah ambil ahli K3 umum itu peluang kerjanya cukup bagus untuk di K3. Tadi ada tambang, ada juga bisa migas. Selain itu juga selain jadi ahli K3, kita juga bisa jadi auditor. Jadi auditor itu kita mengaudit ya, mengecek gitu ke perusahaan apakah sudah sesuai K3-nya gitu. Selain itu juga bisa jadi dosen kayak dosen-dosen kita di peminatan K3. Wah, mantep banget nih teman-teman infonya. Jadi makin semangat yang lagi mikir masa depan karena prospeknya kelihatan cerah banget nih Kak. Oh ya Kak, ngomong-ngomong soal skripsi nih, mungkin dari Kak Nabila bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman karena banyak dari teman-teman yang ini udah mulai kepikiran dan bahkan khawatir duluan. Kalau di peminatan K3 sendiri ini biasanya tema-tema skripsinya itu seperti apa sih Kak? Dan apakah harus selalu penelitian di tempat kerja atau industri? Jadi untuk skripsi sendiri topiknya itu ada banyak ya teman-teman, bisa mulai ergonomi, kemudian psikologi industri, kemudian kecelakaan kerja, kemudian manajemen resiko dan lain-lainnya. Nah untuk tempat skripsinya sendiri memang harusnya di tempat kerja ya, karena kan kita K3 jadi harus di tempat kerja. Untuk tempat kerjanya tuh bebas sih, bisa di formal ataupun informal, kemudian di perusahaan juga bebas. Jadi tergantung pilihan dari teman-teman itu sendiri. Kalau menurut Kakak ada tips-tips khusus nggak untuk mempersiapkan skripsi dari awal? Oke. Kalau menyiapkan skripsi dari awal itu yang pertama topik skripsi kalian itu nggak harus topik yang kalian sukai gitu, karena menurutku topik skripsi itu bisa aja topik yang kalian gak suka, yang penting kan itu yang disetujui oleh dosen ya. Jadi misal nanti topik yang disetujui itu bukan topik pilihan kalian ya, it's okay gitu. Habis itu kalian bisa pahami topik itu biar nanti waktu skripsi itu bisa lancar. Selain itu skripsi itu nggak ada yang sempurna gitu. Jadi selama kalian udah mengusahakan yang terbaik, kalian tuh nggak perlu bikin skripsi yang sempurna, nggak perlu bikin skripsi yang ribet. Yang penting skripsi itu selesai gitu. Terus apa lagi ya? Oh ini, kalau misal ada revisian gitu harus segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Gitu sih untuk tips skripsinya. Kalau dari Kak Adelia, Pak udah membuat skripsi atau ada tips-tips khusus dari Kak Adelia sendiri untuk mengerjakan skripsi? Jadi untuk di semester 6 kita belum skripsi ya, tapi sudah ada mata kuliah yang mengharuskan kita bikin proposal skripsi. Jadi teman-teman di peminatan K3 semua sudah merancang penelitian kita yang insya Allah akan diajukan untuk seminar proposal. Nah mungkin satu tips aja ya, karena belum skripsi jadi kurang tahu gambarannya kayak gimana. Satu tips aja yang hampir beberapa dosen itu bilang bahwasannya kalau misalkan kita sudah ambil satu topik yang kita yakini itu, usahakan jangan sampai ganti, karena kalau kita ganti itu akan mulai dari awal. Dan saya juga pernah waktu masih mata kuliah itu pernah ganti topik dan memang rancangnya itu cukup lama ya. Mungkin untuk bisa satu proposal bisa sampai matang itu butuh 1 bulan. Jadi kalau misalkan sudah topik ya, bukan judul ya, kalau memang sudah matang untuk satu topik bisa diulik-ulik lagi dan dikonsulkan ke dosen pembimbing judul apa yang sekiranya bagus gitu. Diusahakan untuk ambil topik itu. Wah, terima kasih banyak nih Kak atas jawabannya. Penjelasannya benar-benar membuka wawasan, apalagi buat teman-teman yang mungkin merasa skripsi itu hal yang menakutkan. Ternyata selama kita sudah mempunyai persiapan dari awal dan topik yang akan kita bahas, itu skripsi di peminatan K3 ini akan menjadi pengalaman yang cukup seru. Nah, untuk Kak Nabila nih, ada pertanyaan dari teman-teman Kesmas. Pertanyaannya, apakah benar ya Kak, di peminatan K3 itu bisa digantikan dengan peminatan atau jurusan lain yang hanya dengan menggunakan sertifikasi K3? Mungkin Kak Adelia juga bisa menjawab. Oke, betul ya teman-teman. Jadi untuk jadi HSE tadi kan harus ikut sertifikasi yang AK3O itu. Nah, jadi untuk ambil sertifikasi AK3O itu
nggak cuma peminatan K3 ataupun juga jurusan kesehatan masyarakat yang bisa. Jadi dari jurusan lainnya itu bisa, karena syaratnya itu yang penting minimal udah ada ijazah D3 ataupun S1. Jadi memang bisa AK3U ini diambil oleh jurusan yang lainnya gitu. Tapi biasanya ada beberapa lowongan kerja itu yang ada syaratnya itu S1 kesehatan masyarakat atau mungkin S1 K3 atau D4 K3 gitu. Ya memang benar ya, kita bisa kalau misal semua itu bisa kalau misalkan ada sertifikat AK3 umum. Tapi ada satu tempat yang menguntungkan pihak kita. Jadi ada yang namanya K3RS, K3 rumah sakit, di mana kalau misalkan kita dari SKM dan juga dengan basic keselamatan kesehatan kerja, kita itu bisa langsung jadi K3RS. Sedangkan teman-teman kesehatan lainnya yang bukan peminatan K3 itu harus ikut pelatihan atau sertifikasi K3RS terlebih dahulu. Nah, itu salah satu keuntungan kita kalau kita di bidang keselamatan kesehatan kerja. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak dari teman-teman kesehatan masyarakat, yaitu kenapa sih Kak di peminatan K3 itu selalu banyak peminatnya? Saya jadi minder nih kalau milih peminatan K3. Mungkin dari Kak Adelia bisa menjawab, kemudian Kak Nabila. Kenapa kok bisa jadi yang paling banyak diinginkan kalau misalkan berpandangan ke saya sendiri ya, karena prospeknya sangat bagus sekali di K3 ya. Prospek kerjanya sangat bagus, kalian bisa terutama untuk gaji lumayan lah, dan kalian tinggal sertifikasi aja. Dan K3 itu juga sangat menjurus. Ada orang yang bilang kalau misalkan kalian ambil suatu jurusan itu ambillah yang sekiranya sangat menjurus, jadi sekiranya orang lain tuh agak susah untuk mengikuti ilmu kalian kayak gitu. Nah terus apa tadi yang dipersiapkan? Ya, yang dipersiapkan ya tentu saja sesuai dengan nilai, kemudian matkul prasyarat, dan kalian jangan khawatir karena pastinya akan ada simulasi peminatan berkali-kali. Kalian bisa nyoba apa bisa ke K3, apa bisa ke peminatan lain. kalau dari Kak Nabila? Sama kayak ada ya, jadi mungkin kalau dari aku pribadi kenapa dulu milih K3 karena mata kuliahnya tuh seru-seru, terus banyak turun lapangnya, terus juga prospek kerjanya tadi itu sangat banyak setelah lulus kuliah. Kalau misal kalian merasa minder waktu mau masuk K3, nggak apa-apa, dicoba aja. Soalnya kan nanti ada simulasi peminatan ya, jadi menurut aku jangan minder tapi tetap berusaha untuk yang terbaik dengan mendapatkan nilai yang bagus di mata kuliah prasyarat K3 gitu. Yang terakhir nih Kak, satu kata buat peminatan K3. Mungkin dari Kak Nabila kemudian Kak Adel. K3 seru banget. K3 keren. Oke deh teman-teman, kira-kira masih ada nggak sih yang penasaran sama peminatan-peminatan lain yang ada di kesehatan masyarakat? Kalau iya, jangan khawatir karena kalian bisa menonton video selanjutnya di part berikutnya ya. Di sana kita bakalan ngobrol lebih banyak dan seru tentang peminatan-peminatan yang lain. Pastinya nggak kalah menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. See you!